Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu terkait deepfake detection with spatiotemporal attention and convolutional LSTM from BLP feature extraction, di mana anggotanya terdiri dari Thomas Amaralistu, Frederick Baptista Sakspari, Atika Rizka Rahmanda, dan saya sendiri Putri Santika Mayasari. Oke, sebagai introduction, di sini kami menggunakan dua jurnal reference. Yang pertama ini sebelah kiri ada dari Beijing Chen et al. Terkait detecting deepfake videos based on spatiotemporal tension and convolutional LSTM yang diterbitkan pada tahun 2022. Yang sebelah kanan ini dari Arini et al. Terkait quick classification of exception and ResNet 50 models on deepfake video using local binary pattern yang di-publish pada tahun 2021. Jadi berdasarkan dari dua jurnal tersebut, kami menggunakan spatiotemporal tension and convolutional LSTM menggunakan LBP, local binary pattern, dan yang tidak menggunakan local binary pattern. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama kita menggunakan atau mengimplementasikan local binary pattern dan tidak menggunakan local binary pattern. Nah, untuk metodenya sendiri di sini ini menggunakan LBP. Jadi pertama di sini ada input video, lalu kita mengekstrak 20 frame per video. Jadi setiap satu video itu diekstrak 20 frames. Lalu di sini ada MT-CNN ini. Jadi untuk masing-masing frame, model MT-CNN ini akan mencoba mencari dan memotong wajah dari frame. Kemudian di resize menjadi 224 dikali 224. Lalu di sini masuk ke LBP. Terus ini dilakukan untuk masing-masing frame. Lalu ke exception di sini. Jadi fitur frame ini diekstraksi dengan exception menjadi representasi spasial. Lalu di sini juga ada spatiotemporal attention diterapkan untuk menyoroti area penting dan mendeteksi anomali antara frame. Lalu di sini ada convolutional LSTM-nya untuk mempelajari alur perubahan pola antar frame dan menghasilkan tensor. Lalu juga kita menggunakan global average polling juga untuk mereduksi fitur menjadi vektor berkurang 512. Lalu yang terakhir di sini ada fully connected layer ditambah softmax juga menghasilkan probabilitas dua kelas, yaitu kelas real dan fake. Untuk yang kedua ini kita menggunakan spatiotemporal attention aja. Yang sebelumnya kan menggunakan LBP, kalau yang ini tidak menggunakan LBP. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan LBP, yang kedua tidak menggunakan LBP. Nanti kita bandingkan apakah kita menambahkan LBP itu akan menghasilkan nilai yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan LBP seperti itu. Lalu di sini untuk preparing datanya kita menggunakan data dari DF V2 di mana realnya itu ada 1000 data, lalu fake-nya itu ada 890 data gitu. Nah, untuk pre-processing tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya dari proses videonya, diambil beberapa frame dengan ukuran sebagai berikut, di mana frame-nya itu ada 20 ya, tadi sudah dijelaskan, lalu menggunakan MT-CNN, terus langsung ke LBP-nya juga di sini, dan dikembalikan dalam tensor. Lalu selanjutnya ada spatiotemporal plus convolutional LSTM. Nah, bisa dilihat bahwa yang sebelah kiri ini ada grafik training and loss validation, di mana di setiap EPO pertama lumayan tinggi, tapi semakin banyaknya EPO, training loss-nya ini semakin turun gitu lah. Tapi untuk validation loss-nya di EPO 5 itu dia sempat naik, tapi untuk EPO 6 dan seterusnya dia turun lagi gitu. Nah, untuk yang training dan validation akurasi juga di epoch pertama nilainya memang rendah ya, langsung ke epoch 2 dia lebih tinggi, epoch 3 dan seterusnya menghasilkan yang akurasinya bisa dilihat di classification report sekitar 95% itu. Lalu bisa dilihat juga precision recall advanced score-nya untuk kelas real dan fake itu di atas 94%. Dan bisa disimpulkan bahwa model ini cukup baik ya
untuk mengklasifikasikan mana yang benar-benar video real dan yang video fake. Bisa kita lihat di conversion metric tersebut. Selanjutnya di sini adalah hasil dari spatial temporal plus convolution LSTM plus LDP. Nah, di sini sebelah kiri bisa dilihat bahwa training validational loss-nya, untuk yang training loss-nya di sini bisa dilihat cenderung turun, cuma untuk di validation-nya ini bisa dibilang hmm, kurang-kurang baik. Terus juga di training and validation akurasinya juga di sini training akurasinya cenderung meningkat, tapi untuk validation akurasinya juga tidak cukup baik ya. Terus juga di sini ada mengindikasikan overfitting juga, tapi di model kami ini kami mengimplementasikan 30 epoch dan menggunakan always stopping. Jadi makanya di bagian spatial temporal di sini dia berhenti di epoch 9. Sedangkan yang kita implementasikan LDP dia berhenti di epoch 7 seperti itu. Lalu kita bisa lihat juga di classification reportnya akurasinya untuk LDP plus spatiotemporal plus convolutional STM ini sekitar 92%. Untuk precision recall advance score-nya sekitar 88% ke atas gitu ya. Bisa dilihat kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ketika model tidak menggunakan LDP, hasilnya cenderung bagus, tapi ketika kita implementasikan LDP, hasilnya malah lebih rendah, gitu kan. Kita bisa lihat dari grafiknya juga, terus dari classification reportnya juga ada penurunan gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang tanpa menggunakan LDP sudah sangat cukup baik untuk merepresentasikan data yang benar-benar real dan data yang benar-benar fake gitu. Nah, berikut ini adalah demo dari aplikasinya. Oke, di sini di prediction-nya real, berarti sudah benar. Ini prediction-nya fake. Lalu, lalu video ketiga, kayak prediction-nya real. Yang video ketiga, selanjutnya video keempat. Untuk video keempat ini fake, diprediksi fake. Oke, video yang terakhir, diprediksi fake. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami.